warga sekalian, serta rekan-rekan dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing agar kegiatan pagi ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, untuk mengawali kegiatan pagi ini kepada Ibu Ketua RT, kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa dan juga kader kesehatan yang hadir pada pagi hari ini. Saya selaku Ketua RT 06 mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang selama beberapa 2 minggu terakhir telah melaksanakan kegiatan praktik komunitas di lingkungan kami. Khususnya penyuluhan kesehatan mengenai 5 prioritas masalah yakni hipertensi, diabetes, stroke, ISPA, dan juga demensia. Kami melihat adanya antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan yang didirikan, terutama para lansia yang menjadi lebih aktif dan juga mulai memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan. Dan juga kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit dan juga penerapan pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mulai acara ini, saya akan memberikan satu pantun, boleh dibantu ya? Boleh. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Pulangnya membeli buah delima. Selamat datang para hadirin sekalian. Semoga kegiatan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu RT dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai, terima kasih atas pelaksanaan kegiatan praktik komunitas di lingkungan kami. Kami merasa senang atas semua kegiatan yang telah dilakukan selama praktik yang berlangsung. Selanjutnya kepada Ananda Gina selaku koordinator, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan hari ini, yaitu penyampaian laporan akhir praktik komunitas. Semoga hasil yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 akan menjelaskan terkait rencana yang telah kita buat di 2 minggu lalu. Nah, kurang lebih dari 2 minggu yang lalu kita sudah punya rencana kegiatan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2026 bersama para stakeholder, ada ketua RT, ada ketua kader kesehatan, dan juga kader, dan juga ada perwakilan masyarakat, dan juga ada ketua pelaksana dan mahasiswa praktik. Untuk nama kegiatannya di sini kita ada penyuluhan. Nah, untuk masalah kesehatan dari kegiatannya ini ada di stroke, ISPA, hipertensi, demensia, dan juga diabetes mellitus. Untuk stroke kita mempunyai kegiatan yaitu penyuluhan atau segera atau fast dan sehat, bisa juga dari kepanjangan senam pencegahan stroke. Untuk waktunya ini kita ada di Kamis 7 Mei 2025 di pukul 12:30 siang, tempatnya di Balai Warga, dan juga di sini ada penanggung jawab, ada dari masyarakat itu Ibu Anissa, dan penanggung jawab mahasiswa ada di area Zapuan. Nah, untuk di masalah kesehatan di SPA atau infeksi saluran pernapasan akut, di sini kita ada penyuluhan juga. Kita akan menjelaskan tentang pengertian ISPA, tanda gejala, faktor penyebab, pencegahan, etika batuk, dan tingkatan ISPA. Itu dilakukan juga di tanggal yang sama dengan pukul 10. Tempatnya juga sama di Balai Warga. Untuk penanggung jawabnya dari masyarakat itu ada Ibu Eka, penanggung jawab dari mahasiswa ada Juliawan Lap. Untuk masalah kesehatan yang ketiga, di sini
hipertensi, kita juga melakukan penyuluhan atau nama penyuluhannya bisa dengan disebut cerdik, patuh, diet, gas. Nah, untuk kegiatannya kita ada di cek kesehatan dan senam hipertensi. Nah, harinya ini dilakukan di hari Rabu 6 Mei 2026 dan ada di pukul 9 pagi di Balai Warga. Untuk penanggung jawab masyarakat ada di Ibu Nafirli, penanggung jawab mahasiswa ada di Faizi Abdillah. Nah, untuk yang masalah kesehatan keempat ada di resiko demensia. Kita melakukan kegiatan yaitu penyuluhan. Nah, nanti untuk di penyuluhan ini kita akan ada kegiatan menjelaskan pengertian demensia, tanda gejala, pencegahan, dan juga senam otak. Untuk waktunya kita ada di hari Kamis 7 Mei 2006 di pukul 1 siang. Tempatnya juga di Balai Warga. Penanggung jawab masyarakat ada di Ibu Yasmin dan penanggung jawab mahasiswa ada di Mahatok. Untuk yang terakhir kita ada di diabetes mellitus. Untuk kegiatannya kita melakukan pendidikan kesehatan atau PNKes. Kita akan menjelaskan tentang penerapan pencegahan diabetes mellitus dan senam kaki diabetes. Untuk waktunya itu ada di Rabu 6 Mei 2026 di pukul 10 pagi. Tempatnya di Balai Warga. Untuk penanggung jawab masyarakat ada di Ibu Mutia, penanggung jawab mahasiswa ada di Ahmad Riyadi. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Saudari Lina selaku koordinator atas sambutan sekaligus pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Poltekkes Jakarta 3. Dipersilakan. Selanjutnya implementasi dan evaluasi keperawatan untuk penyakit hipertensi. Kami telah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dan senam hipertensi pada 6 Mei 2026 pukul 9 sampai pukul 11 siang yang bertempatkan di RT 06 dan Kes 2 Jatibening, Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh warga, penderita hipertensi dan kader kesehatan setempat. Penyuluhan ini difokuskan pada penerapan diet DASH, perilaku cerdik, serta patuh dalam pengendalian hipertensi. Dan penyuluhan dilakukan juga senam hipertensi sebagai upaya non farmakologis untuk membantu mengontrol tekanan darah dan meningkatkan kebugaran penderita hipertensi. Peserta untuk kegiatan mereka semua antusias dan kami juga mengharapkan mampu menerapkan pola hidup sehat secara rutin untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi. Selanjutnya evaluasi proses. Kami menyusun materi penyuluhan yang berdasarkan referensi yang relevan. Kegiatan ini juga dikoordinasikan dengan ketua RT dan kader kesehatan yang guna untuk memastikan partisipasi warga. Kami melakukan kegiatan penyuluhan ini di Balai RT 06 yang dipersiapkan dengan baik termasuk sarana dan prasarananya. Kemudian untuk metode penyuluhannya kami menggunakan metode ceramah dan diskusi agar masyarakat jadi lebih aktif bertanya dan berinteraksi. Sehingga hampir 17% peserta menunjukkan pemahaman tentang hipertensi yang dihasilkan dari hasil pretest. Kemudian materi yang kami sampaikan juga mencakup pengertian hipertensi, faktor, risiko, gejala, pencegahan dan penanganannya. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka lebih memahami pentingnya kontrol tekanan darah dan pola hidup setelah dilakukan penyuluhan. Selain senam yang dilakukan bersama-sama dengan instruktur yang telah dilatih. Sebagian besar peserta mengalami penurunan tekanan darah setelah mengikuti senam. Antusiasme peserta tinggi, beberapa juga menyatakan ingin melakukan senam secara rutin di lingkungan RT. Hampir 90% peserta hipertensi yang terdata di RT 06 hadir dalam kegiatan ini. Kemudian semua peserta juga aktif berdiskusi dan bertanya soal penyuluhan yang menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi yang diberikan. Beberapa warga mengungkapkan keinginan untuk lebih sering mendapatkan edukasi kesehatan terkait hipertensi. Evaluasi hasil partisipasi peserta jumlah peserta mencapai 90% dari total penderita hipertensi di RT 06 menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan ini. Kader kesehatan setempat juga turut hadir sehingga penyebaran informasi lebih lanjut ke masyarakat dan juga masyarakat juga aktif bertanya dan berdiskusi. Ini menunjukkan adanya ketertarikan dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Kemudian evaluasi hasil dari penyuluhan kesehatan. Yang pertama terjadi peningkatan pemahaman peserta dengan hasil pretest menunjukkan 90% peserta memiliki pemahaman lebih baik mengenai hipertensi dibandingkan sebelum penyuluhan. Kemudian peserta juga mulai memahami pentingnya pola makan sehat, mengurangi konsumsi garam dan melakukan aktivitas fisik yang rutin. Kemudian
hasil evaluasi dari senam hipertensi, sebagian peserta hipertensi juga mengalami penurunan tekanan darah setelah dilakukan senam, kemudian mereka juga merasa lebih segar dan bisa banget setelah senam. Mereka juga menyatakan ingin melakukan kegiatan senam ini dilakukan secara rutin di RT mereka. Kemudian untuk evaluasi hasil perubahan perilaku, sebagian peserta mulai mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dan lemak setelah memahami dampaknya terkena tekanan darah. Beberapa peserta yang sebelumnya jarang berolahraga juga mulai berkomitmen untuk lebih aktif juga beraktivitasnya. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin, terutama yang bagi mereka yang menderita hipertensi pada usia lanjut. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada hasil pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan senam. Bisa dilihat di sini contohnya yang pertama di sini ada 150/94 mengalami tekanan darahnya menurun menjadi 140/82 dan begitupun dengan yang lain juga. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi. Nah, berdasarkan tabel yang menampilkan hasil pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam hipertensi, dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta mengalami penurunan tekanan darah sistolik dan atau diastolik setelah melakukan senam hipertensi, lalu penurunan tekanan darah bervariasi dengan beberapa peserta mengalami penurunan signifikan perubahan perilaku. Nah, berdasarkan perhitungan hasil persentase rata-rata penurunan tekanan darah setelah senam hipertensi adalah sebagai berikut. Rata-rata penurunan tekanan darah sistolik adalah 8,65% dan rata-rata penurunan tekanan darah diastolik adalah 10,67%. Hal ini menunjukkan bahwa senam hipertensi itu efektif untuk membantu menurunkan tekanan darah dengan baik, tekanan darah sistolik maupun diastolik secara signifikan dalam jangka pendek. Jika dilakukan secara rutin dan disertai dengan pola hidup sehat, senam hipertensi berpotensi membantu pengendalian hipertensi secara lebih optimal. Nah, ini ada hasil tabel dari pretest dan posttestnya. Bisa dilihat bahwa di pretest ini menunjukkan kalau misalkan dia 70% peserta hanya mampu menjawab 4-6 pertanyaan dengan benar dari total 10 pertanyaan. Nah, rata-rata skor pretest hanya 35% dari total skor maksimal 5 dari 10 pertanyaan benar. Mayoritas peserta kesulitan menjawab pertanyaan mengenai pola makan atau sikap dalam mengelola hipertensi. Lalu yang di tabel selanjutnya ada tabel posttest. Ini kita lakukan setelah memberikan penyuluhan. Nah, di sini 90% peserta 9 dari 10 orang itu mengalami peningkatan dalam menjawab pertanyaan. Rata-rata skor posttest meningkat menjadi 82% dari total skor maksimal 12 dari 15 pertanyaan. 12 dari 15 pertanyaan benar. Lalu yang terakhir ada terjadi peningkatan pemahaman sebesar 47% setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi dan evaluasi keperawatan penyakit diabetes mellitus. Di sini kita bisa melihat implementasi yang sudah diterapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 pada pukul 10 sampai 10.30 dengan jenis kegiatan itu pendidikan kesehatan tentang penerapan pencegahan diabetes mellitus dan juga senam kaki. Nah, untuk hasilnya di sini dapat kita lihat bahwa penyembuhan ini difokuskan kepada pengertian diabetes mellitus, penyebab, tanda gejala, faktor risiko, komplikasi, serta upaya pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Lalu selain itu, selain memberikan materi, kita juga memberikan senam kaki, pelatihan senam kaki di sini yang didemonstrasikan sebagai upaya untuk pencegahan komplikasi serta meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah penderita diabetes. Nah, di sini melalui kegiatan ini kami harapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai diabetes dan menerapkan perilaku hidup sehat secara rutin untuk mencegah dan mengendalikan penyakit diabetes. Baik, di sini ada evaluasi proses pada penyuluhan. Materi penyuluhan mengenai diabetes mellitus telah dipersiapkan oleh mahasiswa berdasarkan sumber dan referensi yang sesuai, lalu mengkoordinasikan dengan ketua RT, dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta meningkatkan partisipasi warga dan kader kesehatan. Lalu tempat pelaksanaan kegiatan telah disiapkan dengan baik beserta sarana pendukung yang diperlukan. Penyampaian materi dilakukan secara metode ceramah dan diskusi agar peserta lebih mudah memahami materi serta aktif dalam bertanya. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dari awal hingga akhir dan aktif dalam sesi tanya jawab. Lalu materi yang diberikan meliputi dengan pengertian diabetes,
penyebab, tanda gejala, faktor risiko, upaya pencegahan, serta komplikasi yang dapat terjadi. Sebagian besar peserta memahami pentingnya menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setelah mengikuti penyuluhan. Lalu sebagian besar warga dengan faktor risiko diabetes mellitus hadir dan mengikuti kegiatan senam kaki yang sudah kemarin kami praktekkan juga dengan antusias serta dipandu langsung oleh mahasiswa. Warga aktif bertanya dan mengikuti setiap gerakan dengan benar dari awal hingga akhir sesi. Sebagian besar warga merasakan tubuh lebih rileks dan sirkulasi darah pada kaki terasa lebih lancar setelah mengikuti senam. Warga mampu menyebutkan manfaat senam kaki dan menyatakan akan menerapkannya secara mandiri dan rutin di rumah. Warga memahami bahwa senam kaki merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengendalian komplikasi diabetes mellitus. Materi selanjutnya akan dibacakan rekan kami. Oke, baik, selanjutnya itu ada hasil post-test dan pretest. Jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, kita harus melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan yang dipunya oleh masing-masing warga tentang penyakit diabetes. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya dari 12 warga yang menjawab pretestnya. Rata-ratanya mendapatkan 30 poin dari 100 poin. Kami memberikan 10 pertanyaan dengan 10 poin per pertanyaan. Tentang poinnya 20 per 60. Nah, di sini didapatkan titik perlu pengetahuannya itu materi frekuensi olahraga. Jadi yang paling dipahami dengan tingkat keberhasilannya 0%, dengan berarti 12 warga itu salah dalam menjawab frekuensi olahraga. Lalu ada hanya 8,3% peserta yang mengenali faktor risiko diabetes. Lalu selanjutnya ada pemahaman mengenai kadar gula darah normal dan glukosilase mandiri sangat minim yang berisiko pada keterlambatan deteksi dini, serta pengetahuan waktu minum obat adalah skor tertinggi meski secara umum masih di bawah standar pemahaman yang cukup. Lalu setelah dilakukan penyuluhan, kita melakukan tes kembali. Dari sini, dari 12 pertanyaan, rata-rata pasien mendapatkan skor 96,67 poin. Peningkatan ini cukup signifikan terjadi lonjakan pemahaman pada materi frekuensi olahraga dan faktor risiko yang sebelumnya merupakan titik lemah peserta. Lalu penguasaan literasi medisnya mayoritas peserta kini mampu mengidentifikasi kadar gula darah normal dan jadwal pemeriksaan mandiri dengan akurasi di atas 80%. Lalu pemahaman mengenai waktu minum obat yang mencapai tingkat tertinggi, mendapatkan skor sempurna yang berusia baik kebersihan terapi. Yang terakhir, pergeseran nilai dari rata-rata rendah ke kategori tinggi menunjukkan bahwa materi pendidikan kesehatan telah diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat. Baik, masuk ke evaluasi dari interpretasi hasil pretest menunjukkan rata-rata nilai peserta adalah 37,5 dari 100 poin dengan median 30 poin dan rentang nilai 20 sampai 60 poin. Dengan persentase jawaban benar hanya 37,5% dan salah sebesar 62,5%. Ini mengidentifikasikan bahwa pemahaman peserta terhadap materi yang sangat perlu ditingkatkan. Sedangkan interpretasi pada hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setelah penyuluhan kesehatan. Dengan rata-rata nilai 96,67 dari 100 poin, median 100 poin dan rentang 90 sampai 100 poin, persentase jawaban benar mencapai 96,67% dan hanya 3,33% yang salah. Ini membuktikan bahwa edukasi yang diberikan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Lalu rata-rata nilai peserta meningkat drastis dari 37,5 menjadi 96,67% dari 100 poin setelah penyuluhan. Pengetahuan peserta meningkat signifikan dengan pemahaman materi mencapai tingkat yang sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan pada kelompok resiko stroke. Kami untuk menjelaskan materi kelompok kami dari risiko stroke itu akan membaca implementasi dan evaluasi keperawatan risiko pada stroke. Dan di sini implementasi keperawatannya itu ada pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 di jam 1:30 siang.
Untuk jenis kegiatan itu penyuluhan, segera atau fast, dan sehat atau senam pencegahan stroke. Untuk hasilnya itu telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan senam pencegahan stroke bagi warga RT 06 Depres 2 Jatibening, Bekasi. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum, khususnya warga dengan faktor risiko penyakit tidak menular, serta kader kesehatan setempat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stroke dan menjaga kesehatan secara dini. Untuk penyuluhan kesehatan difokuskan juga pada penerapan perilaku segera dan sehat sebagai langkah pencegahan stroke dan penyakit tidak menular lainnya. Dan materi yang diberikan meliputi pengenalan, tanda dan gejala stroke melalui konsep segera atau fast, yaitu senyum tidak simetris atau gerak tubuh melemah atau bicara pelo, kebas atau baal, atau juga rabun penglihatan dan sakit kepala hebat secara tiba-tiba. Dan sehingga masyarakat dapat segera mengenali tanda bahaya stroke dan mencari pertolongan medis dengan cepat. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai perilaku sehat, seperti menjaga pola makan bergizi seimbang, dan rutin beraktivitas fisik, menghindari rokok, mengelola stres, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Untuk setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan senam pencegahan stroke yang bertujuan meningkatkan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Untuk peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan aktif, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini secara rutin guna mencegah terjadinya stroke dan penyakit tidak menular lainnya. Dan untuk evaluasi proses penyuluhan itu, materi ini penyuluhan mengenai stroke telah dipersiapkan oleh mahasiswa atau kami dan berdasarkan sumber dan referensi yang sesuai. Dan untuk yang kedua itu koordinasi dengan ketua RT dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta meningkatkan partisipasi warga. Yang ketiga itu ada tempat pelaksanaan kegiatan di Balai RT 06 telah disiapkan dengan baik beserta sarana pendukung seperti sound system dan media penyuluhan. Yang keempat itu ada penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi agar peserta lebih mudah memahami materi serta aktif dalam bertanya. Yang kelima itu ada materi yang diberikan meliputi pengertian stroke, tanda gejala, faktor risiko, upaya pencegahan, serta penanganan awal stroke. Terus yang terakhir itu sebagian besar peserta mengaku lebih memahami pentingnya menjaga tekanan darah, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setelah mengikuti penyuluhan. Dan lanjut itu ada evaluasi proses senam pencegahan stroke. Itu kayak seperti senam pencegahan stroke dilaksanakan sebelum kegiatan penyuluhan kesehatan. Yang kedua itu gerakan senam dipandu secara langsung sehingga peserta dapat mengikuti setiap gerakan dengan benar dan aman. Terus yang ketiga itu ada musik dan suasana kegiatan yang kondusif, membuat peserta lebih semangat lagi untuk mengikuti senam yang berikutnya gitu. Terus ada juga kadar kesehatan turut membantu mengarahkan peserta selama kegiatan berlangsung. Terus yang terakhir itu ada peserta mengikuti senam secara aktif dari awal sampai akhir kegiatan. Lalu ada evaluasi hasil dari penyuluhan yang kami lakukan. Itu yang pertama dari partisipasi pesertanya sendiri. Jumlah peserta mencapai sebagian besar dari warga yang tinggal di RT 6, terutama yang memiliki faktor risiko stroke. Mereka menunjukkan minat yang tinggi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Lalu warga setempat juga berpartisipasi dalam kegiatan sehingga informasi mengenai pencegahan stroke dapat disebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Lalu peserta sangat aktif selama sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga itu sebagai sebuah pertanda adanya ketertarikan terhadap materi yang kami berikan. Lalu dari hasil penyuluhan kesehatannya sendiri terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai faktor resiko dan pencegahan stroke, terlihat dari hasil evaluasi setelah penyuluhan. Lalu peserta mulai memahami bagaimana pentingnya menjaga pola hidup sehat seperti mengatur pola makan,
rutin berolahraga, serta menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok untuk menurunkan resiko stroke. Lalu kemudian sebagian peserta menyampaikan keinginan untuk melakukan screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan secara berkala supaya sebagai deteksi dini dan pencegahan stroke yang lebih lanjut. Dari evaluasi hasil senam pencegah stroke, peserta mengatakan merasa tubuh lebih segar dan rileks setelah mengikuti senam pencegahan stroke. Lalu peserta memahami bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah yang menurunkan resiko terkena stroke. Lalu sebagian besar peserta menyatakan tertarik untuk melakukan senam atau aktivitas fisik secara rutin di lingkungan RT setempat. Lalu kegiatan senam meningkatkan motivasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir, terjalin suasana kebersamaan, keharmonisan, dan partisipasi aktif masyarakat sekitar RT 6 D+2 dalam kegiatan kesehatan lingkungan. Lalu ini ada hasil post-test dan pre-test yang kami kumpulkan dari masyarakat RT 6. Dari hasil pre-testnya menunjukkan bahwa sebanyak 3 peserta atau dengan persentase 30% memperoleh skor pada rentang 20 sampai 40. Lalu sebagian besar peserta sebanyak 4 orang atau persentase 40% berada pada rentang 50 sampai 60. Lalu terdapat 2 peserta atau 20% pada rentang 70 sampai 80. Lalu tidak ada peserta atau 0% yang mencapai rentang 90 sampai 100. Dari rata-rata skor pretest adalah 37 dari 100. Ini menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat itu sebelum dilakukan penyuluhan dan senam pencegahan stroke itu masih awam atau masih sangat rendah pengetahuan mereka soal stroke itu. Namun setelah kita lakukan penyuluhan, kita lakukan senam, terus kita lakukan post test, hasilnya menunjukkan sebanyak 9 peserta atau persentasenya 90% memperoleh skor pada rentang 90 sampai 100. Terdapat 1 peserta ya sekitar dalam persentase 10% pada rentang 70 sampai 80. Tapi tidak ada peserta yang berada pada nilai 20 sampai 40 bahkan 50 sampai 60. Rata-rata skor post test adalah 96 dari 100. Ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyuluhan, dilakukan intervensi senam, peningkatan pengetahuan dari masyarakat sendiri lumayan menanjak secara signifikan. Sehingga diharapkan dengan hasil yang positif ini bisa menjaga atau mempertahankan hasil positif ini supaya masyarakat bisa lebih mandiri dalam mencegah dari penyakit stroke itu, dan tapi kita tetap memberikan pendidikan kesehatan tentang stroke secara rutin. Oke, itu saja implementasi dan evaluasi keperawatan pada resiko stroke dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan implementasi dan evaluasi keperawatan pada ISPA pada kelompok selanjutnya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya implementasi dan evaluasi keperawatan ISPA. Jadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2006 pukul 8 sampai 8.45 pagi kita melaksanakan jenis kegiatan yaitu pendidikan kesehatan atau PNKes mengenai ISPA. Jenis kegiatannya yaitu meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, faktor resiko, pencegahan, dan penanganan awal pada ISPA dan juga penerapan etika batuk. Untuk hasilnya yaitu kita telah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada warga RT setempat yang dihadiri oleh masyarakat dan kader kesehatan. Penyuluhan difokuskan pada pengertian ISPA, penyebab, tanda dan gejala, faktor resiko, upaya pencegahan, dan penanganan awal ISPA. Selain memberikan materi, dilakukan juga demonstrasi dan praktik etika batuk serta cuci tangan 6 langkah sebagai upaya pencegahan penyebaran ISPA. Kemudian dari hasil
penyuluhan kami yaitu didapat peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, berperan aktif selama sesi tanya jawab, serta mampu mengikuti gerakan di Taman 6 Langkah dengan baik dan benar. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai ISPA dan menerapkan perilaku hidup sehat serta rutin untuk mencegah serta mengendalikan penyakit ISPA. Ini untuk evaluasi prosesnya, yaitu materi penyuluhan mengenai ISPA telah kami siapkan berdasarkan sumber dan referensi yang sesuai. Kemudian kami juga telah berkoordinasi dengan Ketua RT 06 untuk mendukung kelancaran kegiatan serta meningkatkan partisipasi warga. Kemudian untuk tempat pelaksanaan dan kegiatan di Balai RT 06 Komplek Depkes 2 Jati Bening, Bekasi telah dipersiapkan dengan baik beserta sarana pendukung seperti media PPT, leaflet, masker, hand sanitizer. Kemudian untuk penyampaian materi juga dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami materi serta aktif selama kegiatan berlangsung. Oke, selanjutnya materi yang diberikan juga meliputi pengertian ISPA, tanda dan gejala ISPA, penyebab dan cara penyebaran ISPA, faktor resiko ISPA, serta pencegahan ISPA, serta penanganan awal apabila warga terkena ISPA. Kemudian demonstrasi etika batuk dan cuci tangan 6 langkah dilakukan secara langsung untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan dan pencegahan dari ISPA. Kemudian pretest juga dilakukan sebelum penyuluhan dan postes dilakukan setelah penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai ISPA. Sebagian besar peserta terlihat antusias, aktif bertanya, serta mampu mengikuti demonstrasi yang diberikan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Selanjutnya ini adalah sesi dokumentasi dari hasil implementasi perawatan yang telah kita lakukan. Baik, selanjutnya ada evaluasi hasil. Yang pertama yang akan kita bahas adalah partisipasi dari para peserta, yaitu sebagian besar warga RT 6 Komplek Depkes 2 Jati Bening, Bekasi ini mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai ISPA hingga selesai. Peserta juga terlihat antusias dan aktif selama kegiatan berlangsung, terutama saat sesi tanya jawab dan juga demonstrasi. Nah, saat melakukan demonstrasi juga mengenai etika batuk dan mencuci tangan 6 langkah, peserta mampu melakukan dengan baik. Lalu serta berpartisipasi dalam pengisian pretest dan postes yang diberikan. Lalu untuk penyuluhan kesehatannya dengan hasil pengetahuan peserta mengenai pengertian, tanda dan gejala, penyebab, cara penyebaran, faktor risiko, pencegahan dan juga penanganan awal ISPA ini meningkat setelah diberikan pendidikan kesehatan. Selanjutnya ada sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali cara pencegahan ISPA, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menerapkan etika batuk. Lalu hasil postes menunjukkan peningkatan jumlah jawaban benar dibandingkan dengan hasil pretest. Lalu peserta juga mampu mempraktikkan etika batuk dan cuci tangan 6 langkah dengan benar setelah dilakukannya demonstrasi. Nah, berikut adalah hasil dari pretest dan postes. Di sini ada diagram batangnya. Lalu berdasarkan diagram ini, persentase nilai pretest dan postes pada 11 responden diketahui bahwa rata-rata nilai pretest sebesar 54%, sedangkan rata-rata nilai postesnya meningkat menjadi 100%. Lalu hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan responden setelah diberikan edukasi kesehatan mengenai ISPA. Sebelum penyuluhan, tingkat pemahamannya itu masih tergolong sedang, namun setelah dilakukan edukasi, seluruh responden ini mampu menjawab pertanyaan dengan benar secara optimal. Dapat dilihat bahwa hasilnya itu 100%. Lalu peningkatan nilai dari pretest ke postes ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang kami berikan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ISPA, meliputi pengertian, gejala, faktor risiko, serta upaya pencegahan penyakit ISPA. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok mengenai demensia. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Dengan kami berdua untuk menjelaskan implementasi dan evaluasi perawatan pada demensia. Pada slide ini dijelaskan tentang implementasi perawatan yang telah dilakukan pada hari Kamis 7 Mei 2026 di Kompleks Depkes 2 Jati Bening, Bekasi. Kegiatan berlangsung selama 30 menit, yaitu pukul 13.00 sampai 13.30 WIB.
Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kesehatan mengenai demensia dan senam otak pada lansia. Penyuluhan ini dihadiri oleh lansia, keluarga lansia, kader kesehatan, dan masyarakat sekitar. Dalam penyuluhan ini dijelaskan bahwa demensia adalah penurunan fungsi otak yang menyebabkan gangguan daya ingat, berpikir, konsentrasi, dan aktivitas sehari-hari. Tanda-tanda demensia yang sering muncul misalnya mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sering bingung, dan perubahan perilaku. Lalu di sini ada evaluasi prosesnya, yaitu materi penyuluhannya itu kita berdasarkan referensi dan jurnal yang relevan mengenai kesehatan lansia dan pencegahan demensia. Lalu koordinasinya dengan ketua RT dan kader untuk memastikan partisipasi warga dan kelancaran kegiatannya. Lalu tempatnya itu ada di balai RT. Kita menyediakan seperti sound system, leaflet, LCD, dan alat peraga. Lalu penyuluhannya itu diberikan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk materinya kita mencakup pengertian demensia, tanda-tanda dan gejala, faktor risiko, pencegahan, pola hidup sehat, serta latihan senam otak. Lalu 70% peserta menunjukkan pemahaman awal mengenai demensia berdasarkan pretest. Peserta juga tampak antusias mengikuti demonstrasi saat senam otak dan mampu juga mengikuti peserta tampak antusias mengikuti demonstrasi senam otak dan juga mereka mampu mengikuti gerakan yang kita contohkan. Lalu sebagian besar peserta juga menyatakan baru mengetahui aktivitas fisik dan stimulasi otak. Lalu peserta juga aktif bertanya dalam acara yang kita adakan. Itu juga salah satu cara menjaga daya ingat dan penanganan lansia dengan gangguan kognitif. Lalu ini hasilnya partisipasi peserta, jumlah peserta mencapai 90% dari target lansia dan keluarga lansia di RT 6. Lalu kader kesehatan dan keluarga lansia turut hadir juga dalam acara tersebut. Lalu peserta juga aktif dalam berdiskusi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mengenai materi yang kita jelaskan. Lalu hasil penyuluhan kesehatannya terjadi peningkatan pemahaman peserta dengan hasil post-test menunjukkan 90% peserta memiliki pemahaman yang lebih baik. Lalu peserta juga mulai memahami pentingnya menjaga aktivitas fisik, pola makan sehat, aktivitas sosial, dan stimulasi otak. Itu untuk mencegah penurunan fungsi kognitif ya. Terus sebagian peserta menyatakan kesediaan untuk melakukan latihan senam otak secara rutin di rumah. Yang terakhir itu keluarga lansia mulai memahami pentingnya dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif pada lansia. Lalu yang selanjutnya itu hasil senam otak. Sebagian besar peserta mampu mengikuti gerakan senam otak dengan baik. Terus peserta juga merasakan lebih segar, rileks, dan fokus. Lansia juga lebih tampak aktif saat adanya kegiatan tersebut dan bersemangat selama kegiatan berlangsung. Terus senam otak juga diterima baik dalam masyarakat sebagai aktivitas sederhana yang dapat dilakukan di mana saja, mau di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Lalu perubahan perilaku. Sebagian peserta mulai berkomitmen untuk melatih daya ingat melalui membaca, berdiskusi, dan latihan senam otak. Lalu peserta mulai memahami pentingnya interaksi sosial, aktivitas harian untuk menjaga fungsi otak. Yang terakhir itu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap tanda awal demensia sehingga diharapkan semua masyarakat itu dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih dini. Berdasarkan hasil evaluasi dari penyuluhan kesehatan tentang demensia yang dilakukan di RT 6 RW 06, evaluasi ini dilakukan menggunakan pretest dan post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan masyarakat setelah diberikan penyuluhan. Pada bagian kiri slide merupakan hasil pretest atau tes sebelum penyuluhan dilakukan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat 3 responden atau
42,9% yang masih memiliki pengetahuan kurang baik tentang demensia. Sedangkan 4 responden atau 57,1% sudah memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum edukasi diberikan, masih ada masyarakat yang belum memahami secara optimal mengenai pengertian, tanda gejala, serta pencegahan demensia. Selanjutnya pada bagian kanan merupakan hasil post test atau tes setelah penyuluhan dilakukan. Hasilnya menunjukkan perubahan yang sangat baik, yaitu seluruh responden sebanyak 7 atau 100% berada pada kategori pengetahuan baik. Tidak ada lagi responden yang berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan kesehatan tentang demensia yang telah diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Terjadi peningkatan sebesar 42,9% pada kategori pengetahuan baik setelah dilakukan edukasi. Harapannya setelah mendapatkan penyuluhan ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan otak, mengenai tanda-tanda demensia sejak ini, serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lansia di lingkungan sekitar. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh koordinator Saudari Gina. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat di RT 06 Komplek DPS 2. Sudah next. Nah, jadi di faktor pendukung ini ada dukungan dari ketua RT 06 dan juga tokoh masyarakat dalam memberikan izin. Nah, arahan serta membantu pelaksanaan pengajian komunitas di wilayah Komplek DPS 2. Dan juga ada di partisipasi dan penerimaan masyarakat yang baik terhadap mahasiswa selama proses pengumpulan data, wawancara, observasi, dan pelaksanaan kegiatan keperawatan komunitas. Dan juga terakhir di faktor pendukung ini ada ketersediaan data kesehatan dari kader dan pihak terkait yang membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat di RT 06. Untuk ini juga ada keterlibatan kader kesehatan dan juga warga setempat dalam membantu pelaksanaan penyuluhan kesehatan serta kegiatan pengkajian komunitas, dan juga ada kerjasama yang baik antara mahasiswa, pembimbing akademik, dan stakeholder warga RT 06 sehingga kegiatan praktikum dapat berjalan lebih terarah dan sistematis, dan juga adanya sarana dan lingkungan yang cukup mendukung untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan dan diskusi bersama warga. Nah, di sini kita ada di faktor penghambatnya. Yang pertama, dari sebagian warga tidak berada di rumah saat dilakukan pengajian, sehingga proses pengumpulan data membutuhkan waktu lebih lama. Dan juga ada kesibukan masyarakat dalam bekerja dan aktivitas sehari-hari, menyebabkan sulitnya menentukan waktu yang sesuai untuk mengumpulkan warga dalam kegiatan penyuluhan kesehatan. Dan juga ada kurangnya manajemen waktu pada beberapa kegiatan, karena adanya keterlambatan kehadiran warga maupun perubahan jadwal kegiatan masyarakat setempat. Dan juga ada keterbatasan tempat pada beberapa kegiatan sehingga pelaksanaan pendidikan kesehatan kurang optimal dan kurang kondusif. Dan juga adanya gangguan suara atau kegiatan lain yang berlangsung bersamaan di lingkungan sekitar sehingga penyampaian materi penyuluhan kurang maksimal. Dan juga ada di perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran kesehatan masyarakat, menyebabkan proses edukasi kesehatan memerlukan pendekatan dan penjelasan yang lebih berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, jika warga tidak ada di rumah, kita bisa lakukan survei awal untuk menentukan waktu kunjungan terbaik. Yang kedua, koordinasikan jadwal kunjungan bersama ketua RT. Lalu di sini ada sulit mengumpulkan warga. Gunakan waktu fleksibel seperti sore atau malam hari. Lalu integrasikan penyuluhan dengan agenda rutin seperti arisan atau pengajian. Selanjutnya, jika warga datangnya terlambat, kita bisa sediakan snack atau door prize untuk memotivasi kehadiran tepat waktu. Lalu selanjutnya, gunakan
balik lagi gangguan suara atau kebisingan. Jika berisik, kita bisa pilih lokasi yang jauh dari sumber kebisingan dan hindari jadwal kegiatan yang bentrok dengan acara lain. Selanjutnya, keterbatasan tempat duduk. Kita bisa pinjam kursi tambahan dari warga atau pihak RT dan gunakan tikar atau karpet agar warga bisa duduk lesehan. Lalu, selanjutnya, ketidaksesuaian daftar hadir. Kita siapkan daftar peserta cadangan dan gunakan sistem registrasi awal untuk estimasi jumlah peserta. Lalu, jika peserta mengantuk atau kurang fokus, kita bisa terapkan metode interaktif seperti permainan edukatif dan sediakan jeda istirahat serta snack atau kopi. Selanjutnya, jika hambatan membaca pada lansia, kita bisa gunakan huruf besar pada materi cetak dan berbanyak ilustrasi gambar dan sediakan pendamping mahasiswa. Selanjutnya, kita gunakan dukungan tokoh masyarakat. Libatkan ketua RT sebagai penggerak utama massa, manfaatkan wewenang tokoh masyarakat untuk mengimbau kehadiran warga, konsistensi partisipasi warga, susun program berkelanjutan agar antusiasme warga terjaga, publikasikan dokumentasi kegiatan di grup WhatsApp RT sebagai motivasi. Selanjutnya, pemberdayaan kader, jadikan data kader sebagai dasar penyusunan intervensi, lalu libatkan kader dalam pemantauan kesehatan pasca kegiatan. Lalu, sinergi tim dan pembimbing, lakukan evaluasi internal mingguan untuk memantau progres, jaga komunikasi rutin dengan dosen pembimbing dan kader, lalu pemanfaatan sarana lingkungan, optimalkan penggunaan balai RT dan ruang publik yang tersedia, lalu lakukan koordinasi tempat lebih awal untuk menghindari jadwal bentrok. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Persilakan. Tindak lanjut dari hipertensi. Nah, di sini untuk rencana tindak lanjutnya itu yang pertama ada optimalisasi pelaksanaan pendidikan kesehatan atau bisa disebut dengan Pemkes. Nah, yang pertama itu berkoordinasi dengan ketua RT dan kader kesehatan untuk menentukan waktu yang tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Lalu yang kedua ada menggunakan alat peraga yang lebih menarik seperti poster, video edukatif atau demonstrasi langsung agar materi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan mikrofon atau speaker untuk memastikan suara jelas dan tidak terganggu oleh acara lain. Yang keempat ada menyediakan sesi tanya jawab agar peserta lebih interaktif. Yang kelima ada memberikan intensif atau door prize untuk meningkatkan partisipasi warga. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi kegiatan Pemkes dengan pretest dan post-test. Lalu untuk tempat pelaksanaannya sendiri itu Pemkes dan senam itu ada di balai ketemu warga. Waktu pelaksanaannya itu sekitar 1-2 kali per bulan. Nah, senam ini dilakukan setiap pagi hari dari jam 7 sampai jam 8 atau sore hari dari jam 4 hingga jam 5 setiap hari Minggu. Nah, di sini untuk penanggung jawabnya sendiri ada Faizi dan Afri. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya dari kelompok diabetes mellitus. Ini ada rencana dan tindak lanjut dari diabetes mellitus. Di sini rencana tindak lanjutnya yang pertama pendidikan kesehatan, yang pertama itu berkoordinasi dengan ketua RT dan kader kesehatan untuk menentukan jadwal yang tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Yang kedua ada evaluasi pemahaman pendidikan kesehatan, melakukan observasi untuk memastikan pasien mendapatkan pola makan sehat dan rutin, serta mengatur kondisi kulit kaki secara mandiri. Lalu yang selanjutnya tindakan selanjutnya itu ada senam, koordinasi dengan kader kesehatan dan RT untuk menetapkan jadwal tetap setiap minggu, menyediakan video panduan sebagai referensi gerakan, membagikan edukasi singkat sebelum senam tentang manfaat olahraga dalam mengelola diabetes. Dari pendampingan senam kaki, memandu kembali gerakan senam kaki diabetes untuk memastikan pasien dapat melakukannya dengan teknik yang benar secara rutin setiap hari. Dengan tempat pelaksanaannya itu di balai pertemuan warga, dan waktunya itu 1 kali per bulan pada pagi hari atau sore hari. Kalau pagi hari jam 7 sampai jam 8, kalau sore hari jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari Jumat dengan penanggung jawab berbeda dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok stroke. Selanjutnya, rencana dan tindakan lanjut dari stroke. Nah, di sini rencana yang sudah kita
siapkan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pencegahan risiko stroke melalui penyuluhan kesehatan dan senam pencegah stroke. Jadi kita akan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan yang juga untuk menentukan jadwal kegiatan rutinnya. Kita juga melaksanakan penyuluhan kesehatan, terus juga kita mengadakan senam pencegah stroke, dan kita juga menggunakan infus senam atau video panduan senam stroke, dan kita juga pastinya memberikan edukasi singkat sebelum senam tentang manfaat aktivitas fisik dalam mencegah stroke. Kita juga mengajak keluarga untuk menerapkan pola makan sehat, berhenti merokok, dan juga rutin berolahraga. Nah, kita juga pastinya menyediakan musik yang menarik agar peserta lebih semangat mengikuti kegiatan. Pastinya juga kita akan memberikan door prize atau penghargaan sederhana bagi peserta yang ikut rutin. Nah, tempat pelaksanaannya yaitu di Penkes dan balai pertemuan warga. Dan waktu pelaksanaannya yaitu 1 sampai 2 kali per bulan. Jadi senam di pagi hari pukul 7 sampai jam 8 ataupun sore di jam 4 sampai jam 5, dan itu di setiap hari minggu. Dan untuk penanggung jawabnya saya sendiri Rani dan rekan saya yaitu Antik. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh dari kelompok saya. Ini ada rencana tindak lanjut oleh kelompok ISPA. Oke, yang pertama kami akan melakukan optimalisasi pendidikan kesehatan ISPA, yaitu mengkoordinasi dengan ketua RT dan kader setempat, yaitu kader warga RT 06 untuk jadwal rutin. Lalu ini akan digunakan juga alat peraga seperti poster atau leaflet agar materi lebih mudah dipahami, dan juga kita akan memonitoring penerapan etika batuk dan juga cuci tangan 6 langkah di rumah warga. Tempat pelaksanaannya itu bisa dilakukan di balai pertemuan warga dan dilaksanakan selama 1 kali per bulan, disesuaikan dengan jadwal posyandu atau posminggu. Penanggung jawabnya adalah kader kesehatan setempat. Lalu yang kedua ada edukasi lingkungan sehat. Kita akan melakukan sosialisasi pentingnya ventilasi rumah dan pengurangan polusi udara dalam rumah, seperti asap rokok atau asap saat memasak di dapur. Untuk mencegah ISPA, koordinasi ini dengan ketua RT dan juga kader untuk jadwal rutin. Tempat dilaksanakannya itu di balai pertemuan warga, dan pelaksanaannya minggu keempat setiap bulan. Penanggung jawabnya adalah pengurus RT 06 dan juga kader kesehatan. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok demensia. Oke, baik. Ini adalah rencana tindak lanjut dari kelompok demensia. Oke. Di sini rencana tindakan lanjutnya yang pertama dilihat dari mengingat kesadaran dan pencegahan risiko demensia melalui penyuluhan kesehatan dan senam otak. Jadi nanti ke depannya rencana tindak lanjutnya adalah dengan melakukan pendidikan penyuluhan kesehatan dan senam otak. Lalu adanya koordinasi dengan tenaga kesehatan dan RT untuk menentukan jadwal kegiatan rutin. Dilanjutkan dengan melaksanakan penyuluhan kesehatan atau PNKES mengenai pengertian demensia, faktor risiko, tanda dan gejala, pencegahan, serta pentingnya mencegah fungsi kognitif pada lansia. Lalu ada mengadakan senam otak. Jadi setelah PNKES berlangsung, kita akan mengadakan senam otak secara rutin dengan gerakan sederhana dan aman bagi lansia untuk membantu meningkatkan konsentrasi, koordinasi, dan daya ingat. Lalu menggunakan instruktur senam atau video panduan senam otak agar peserta lebih mudah mengikuti gerakan. Lalu memberikan edukasi singkat sebelum senam mengenai manfaat stimulasi otak dan aktivitas fisik dalam mencegah penurunan fungsi kognitif. Mengajak warga untuk menerapkan pola hidup sehat seperti aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan bergizi, serta aktif bersosialisasi. Karena jika tidak mengatur pola hidup sehat, senam otak dan PNKES yang sudah kami lakukan itu juga tidak berlangsung dengan baik untuk pesertanya sendiri atau lansianya sendiri. Lalu menyediakan suasana kegiatan yang nyaman dan menyenangkan agar lansia lebih aktif mengikuti kegiatan. Dan yang terakhir, memberikan motivasi dan apresiasi sederhana bagi peserta yang rutin mengikuti kegiatan. Lalu di mana yang akan dilakukan? Tempat pelaksanaannya di balai pertemuan warga, dan waktu pelaksanaannya 1 sampai 2 kali per bulan.
rutin setiap pagi hari jam 10 sampai jam 10.30 atau sore hari 15 sampai jam 15.30 setiap hari Minggu. Jadi hanya berlangsung 30. Yang nanti akan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Isna. Seperti itu berakhir dari Demensia. Saya kembalikan kepada Ibu Feb. Terima kasih. Sekalian, tidak terasa seluruh sesi pemaparan materi pada kegiatan penyuluhan ini telah terselesaikan. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun yang menyampaikan pendapat, kami persilakan. Maka kegiatan penyuluhan pada hari ini akan kami akhiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga serta rekan-rekan mahasiswa dari Poltekkes Jakarta 3 yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk berkumpul.